Para atlet bulu tangkis dunia bersiap melakoni turnamen baru di tahun baru 2024. Segera bergulir, BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2024. Turnamen ini dimulai 9 hingga 14 Januari mendatang. Mengutip dari situs resmi BWF, ada ganda putra Indonesia yang ambil bagian. Salah satunya Leo Rolly Carnando Daniel Martin. Sesuai jadwal, sang juara dunia junior 2019 itu mendapatkan lawan berat. Mereka akan berhadapan dengan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Ini akan menjadi perjuangan yang tidak mudah bagi Leo Daniel. Sebab, Kim Anders sebagai unggulan keempat bukan lawan kaleng-kaleng. Tentu, bahaya mengancam Leo Daniel di babak pertama nanti. Diharapkan aksi terbaik ditampilkan pemain Indonesia ini. Peraih 3 kali medali perak Olimpiade itu kembali ke pelatnas BAM, Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, dengan misi khusus. Tentu, mantan tunggal putra nomor 1 dunia itu bukan kembali sebagai pemain. Melainkan, dia akan menjadi barisan rekan pelatih di jajaran pelatih utama pelatnas negeri jiran saat ini. Chong Wei sudah dihubungi oleh Direktur Pelatih BAM, Reksi Mainaki. Reksi mengajukan permintaan kepadanya untuk hadir sebagai rekan pelatih para pemain pelatnas. Tanpa pikir dua kali atau berlama-lama, Chong Wei yang tahun 2023 lalu resmi masuk ke dalam daftar Hall of Fame BWF, mengaku langsung menerima tawaran pelatih asal Indonesia tersebut. Saya senang kehadiran saya bisa membantu para pemain pelatnas, Malaysia, ucap Lee Chong Wei. Semoga juga bisa menambah motivasi para pemain dan memberikan suasana berbeda dalam latihan, imbuhnya. Sebelumnya, pemain ganda putra legendaris Malaysia, Ko Kian Keat dan Tan Bun Heong, juga malah sudah lebih dulu terjun kembali ke pelatnas. Malaysia memang sangat bersiap untuk mengatrol prestasi para pemainnya menyusul tahun krusial 2024 yang akan menjadi bergulirnya Olimpiade Paris 2024. Kehadiran kami juga dapat menjadi inspirasi untuk berbagi pengalaman membantu pemain pelatnas, kata Chong Wei. Dalam latihan, kami bisa melakukan 3 lawan 2 atau 2 lawan 1. Saya satu tim dengan Kian Keat dan Bun Heong, tandasnya. Bagi Chong Wei, keputusannya untuk langsung menerima permintaan BAM banyak dipengaruhi dari rasa balas budi. Ini adalah cara saya membayar kembali apa yang telah diberikan BAM kepada saya saat saya masih bermain, ujar Chong Wei. Seperti yang sering saya katakan, tanpa BAM, maka tidak ada Lee Chong Wei, ujar dia. Dengan keberadaan Lee Chong Wei ke pelatnas Malaysia, maka kemungkinan besar ia akan menjadi rekan pelatih untuk membantu sejumlah tunggal putra negeri jiran. Seperti Ngat Ziong, Aidil Soleh sampai Justin Ho. Terutama untuk Ngat Ziong yang sangat ingin diorbitkan BAM mampu menembus Olimpiade Paris 2024. Tetapi ia masih harus bersaing dengan Lee Zijia yang notabene sudah bermain di jalur independen alias non-pelatnas. Jika Malaysia ingin meloloskan 2 wakil tunggal putra, maka keduanya harus berada di peringkat 16 besar kualifikasi Road to Olympics. Kisah heroik Jonathan Christie comeback usai tertinggal 9 angka dari Viktor Axelsen akan diulas dalam artikel ini. Aksi Jonathan Christie ini pun diketahui jadi sorotan besar karena jarang bisa dilakukan pebulu tangkis lain kala melawan Viktor Axelsen. Diketahui, Viktor Axelsen kini jadi raja bulu tangkis dunia. Tunggal putra asal Denmark itu terus menunjukkan ketangguhannya dengan merebut berbagai gelar juara bergengsi. Teranyar, Axelsen berhasil menjuarai BWF World Tour Finals 2023. Tak ayal, posisinya kian kukuh bertengger di peringkat 1 dunia pada ranking BWF. Dengan kualitas permainan yang luar biasa, banyak pebulu tangkis yang kesulitan melawan Axelsen. Bahkan, kekalahan dengan skor telak kerap didapat lawan-lawan Axelsen. Tetapi, hal fantastis berhasil dilakukan tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie. Dia yang sempat tertinggal jauh berhasil comeback dan meraih kemenangan secara mengejutkan. Momen itu terjadi kala Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, berhadapan dengan Viktor Axelsen di semifinal French Open 2019. Kala itu, duel sengit tersaji di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Prancis, pada Sabtu 26 Oktober 2019. Jonathan sendiri sudah kesulitan meladeni permainan Axelsen sejak awal laga. Dia pun kalah di game pertama dengan skor telak juli 21.
Di game kedua, Jonathan berusaha bangkit. Meski harus bekerja ekstra keras, peraih medali emas Asian Games 2018 itu akhirnya menang atas Axelsen di game kedua dengan skor 22-20. Tak ayal, laga harus berlanjut ke game ketiga yang jadi penentuan. Duel lebih sengit tersaji di game ini. Jonathan sendiri awalnya harus tertinggal 9 angka dari Axelsen dengan kedudukan Oktober 19. Tetapi, kondisi tak membuat Jonathan menyerah begitu saja. Terbukti, dia bisa melakukan comeback luar biasa dengan mengejar ketertinggalannya. Padahal, Axelsen kala itu hanya membutuhkan 2 angka lagi untuk memenangkan pertandingan. Jonathan pun secara mengejutkan bisa membuat Axelsen tertahan di poin 19. Dia berhasil mengambil 11 poin beruntun sehingga akhirnya menang dengan skor 21-19. Alhasil, Jonathan memastikan diri lolos ke final French Open 2019. Ini jadi salah satu kemenangan yang didapat Jonathan atas Axelsen. Dari 12 pertemuan yang sudah terjadi sejauh ini, Jonathan sendiri tercatat hanya bisa 2 kali menang atas tunggal putra Denmark itu. Satu kemenangan lainnya didapat Jonathan di Malaysia Open 2018. Kala itu, dia menang 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-19. Kini menarik menantikan pertemuan Jonathan dengan Axelsen di ajang-ajang lainnya. Teka-teki siapa partner baru Yeremia Ericioce Yacop Rambitan akhirnya telah diketahui. Sebab PBSI dipastikan akan memasangkan Yeremia dengan Rahmat Hidayat mulai tahun depan, yang mana Thailand Masters 2024 akan menjadi kompetisi debut pasangan baru itu. Seperti yang diketahui, Yeremia telah ditinggalkan partnernya Pramudia Kusumawardana yang ingin fokus mengambil pendidikan di Australia. Kepergian Pramudia jelas menjadi hal buruk bagi Yeremia karena ia harus mencari pasangan baru. Beruntung tak butuh waktu lama bagi Yeremia mencari pasangan baru tersebut. Sebab PBSI sudah memilih Rahmat Hidayat untuk menjadi partner baru Yeremia. Yeremia Ericioce Yacop Rambitan akan berpasangan dengan Rahmat Hidayat di Thailand Masters 2024, 30 Januari, 4 Februari, bunyi keterangan dari PBSI. Menurut pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, Rahmat merupakan sosok yang cocok untuk Yeremia. Sebab Yeremia adalah pemain belakang, sedangkan Rahmat merupakan pemain depan. Alasan itulah yang membuat Aryono menilai Yeremia dan Rahmat jelas sangat cocok. Selain posisi bermain, usia Rahmat dan Yeremia tidak terlalu jauh sehingga lebih mudah untuk saling berkomunikasi. Dari segi permainan mereka bisa saling mengisi, Yeremia bisa sebagai pemain belakang dan bisa juga bermain di depan net sedangkan Rahmat sebagai pemain depan bisa lebih banyak mengatur serangan di depan net.